Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Doratul Jannah dengan NIM 2220160106 Program Studi Teknik Sipil Bangunan Gedung. Saya akan menjelaskan materi tentang permeabilitas dan rembesan. Permeabilitas tanah merupakan kemampuan tanah untuk meneruskan air atau udara. Permeabilitas umumnya diukur sehubungan laju aliran air melalui tanah dalam suatu masa waktu dan dinyatakan sebagai sentimeter per jam. Permeabilitas tanah dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Permeabilitas berbeda dengan drainase yang lebih mengacu pada proses pengaliran air saja. Permeabilitas dapat mencakup bagaimana air, bahan organik, bahan mineral, udara, dan partikel-partikel lainnya yang terbawa bersama air yang akan diserap masuk ke dalam tanah. Untuk menentukan besarnya permeabilitas, dapat dihitung dengan menggunakan hukum Darcy yang merupakan satu ukuran pengaliran air pada tanah jenuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi permeabilitas tanah diantaranya tekstur, porositas, kandungan bahan organik, kerapatan massa, kerapatan partikel, dan kedalaman efektif. Tekstur tanah. Tekstur adalah ukuran proporsi kelompok ukuran butir-butir primer bagian mineral tanah. Tanah-tanah yang bertekstur kasar atau tanah-tanah berpasir mempunyai kapasitas dan laju infiltrasi yang tinggi, sehingga jika tanah tersebut dalam, maka erosi dapat diabaikan. Demikian pula dengan tanah bertekstur pasir halus, juga mempunyai kapasitas infiltrasi yang tinggi, tetapi jika terjadi aliran permukaan, maka butir-butir halus ini akan mudah sekali terangkut. Tekstur tanah yang paling peka terhadap erosi adalah debu, pasir sangat halus. Ukuran relatif partikel tanah dinyatakan dalam istilah tekstur yang mengacu pada kehalusan dan kekasaran tanah. Lebih khasnya, tekstur adalah perbandingan relatif pasir, debu, dan tanah liat. Partikel pasir berukuran relatif lebih besar dan oleh karena itu menunjukkan luas permukaan tanah yang kecil dibandingkan dengan yang ditunjukkan oleh partikel-partikel debu dan tanah liat yang berbobot sama. Tekstur tanah merupakan salah satu sifat tanah yang sangat menentukan kemampuan tanah menunjang pertumbuhan tanaman. Tekstur tanah akan mempengaruhi kemampuan tanah menyimpan dan menghantarkan air, menyimpan dan menyediakan hara tanaman. Tekstur sangat mempengaruhi permeabilitas tanah karena berkaitan dengan kemampuan tanah meloloskan air. Misalnya, yang bertekstur pasir akan mudah melewatkan air dalam tanah. Hal ini terkait dengan pengaruh tekstur terhadap proporsi bahan koloidal, ruang pori, dan luas permukaan absorpsi. Semakin halus teksturnya, akan makin deras luas permukaan absorpsi sehingga semakin besar kapasitas simpan airnya, hasilnya berupa peningkatan kadar dan ketersediaan air tanah. Selanjutnya, kandungan bahan organik. Bahan organik adalah segala bahan-bahan atau sisa-sisa yang berasal dari tanaman, hewan, dan manusia yang terdapat di permukaan atau di dalam tanah dengan tingkat pelapukan yang berbeda. Pengaruh pemberian bahan organik terhadap sifat biologis tanah adalah meningkatkan aktivitas mikroorganisme sehingga kegiatan mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik juga meningkat. Pengaruh pemberian bahan organik terhadap sifat biologis tanah adalah meningkatkan aktivitas mikroorganisme, sehingga kegiatan mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik juga meningkat. Dengan demikian, unsur hara yang terdapat di dalam tanah tersedia bagi tanaman. Tersedianya organik dalam tanah mempengaruhi populasi dan jenis mikroba seperti bakteri, jamur di dalam tanah. Adanya bahan organik dalam tanah akan memperbaiki sifat fisik kimia dan biologis tanah, seperti meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang dapat melepas asam organik yang tersedia dalam tanah, meningkatkan total ruang pori tanah, menurunkan kepadatan tanah yang dapat menyebabkan kemampuan mengikat air dalam tanah tinggi. Selanjutnya, kerapatan massa tanah atau bulk density. Kerapatan massa menyatakan tingkat kepadatan tanah, yaitu berat kering suatu volume tanah dalam keadaan utuh yang biasanya dinyatakan dengan gram per cm3.
Perkembangan struktur yang paling besar pada tanah-tanah permukaan dengan tekstur halus menyebabkan kerapatan masanya lebih rendah dibandingkan tanah yang berpasir. Kerapatan butir tanah atau particle density. Kerapatan butir tanah menyatakan berat butir-butir pada tanah yang terkandung di dalam tanah. Menghitung kerapatan butir tanah berarti menentukan kerapatan partikel tanah di mana pertimbangan hanya diberikan untuk partikel yang solid. Oleh karena itu, kerapatan partikel setiap tanah merupakan suatu tetapan dan tidak bervariasi menurut jumlah ruang partikel. Untuk kebanyakan tanah mineral, kerapatan partikelnya rata-rata sekitar 2,6 gram per cm kubik. Kandungan bahan organik di dalam tanah sangat mempengaruhi kerapatan butir tanah. Akibatnya, tanah permukaan biasanya kerapatan butirnya lebih kecil dan subsoil. Walaupun demikian, kerapatan butir tanah tidak berbeda banyak pada tanah yang berbeda. Jika tidak, akan terdapat suatu variasi yang harus mempertimbangkan kandungan tanah organik ataupun komposisi mineral. Porositas. Porositas adalah proporsi ruang pori total atau ruang kosong yang terdapat dalam satuan volume tanah yang dapat ditempati oleh air dan udara, sehingga merupakan indikator kondisi dryness dan aerasi tanah. Tanah yang porosi berarti tanah yang cukup mempunyai ruang pori untuk pergerakan air dan udara sehingga mudah keluar masuk tanah secara leluasa. Selanjutnya, kedalaman efektif tanah. Kedalaman efektif tanah adalah kedalaman yang baik bagi pertumbuhan akar tanaman, yaitu sampai kepada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh akar tanaman. Lapisan tersebut dapat berupa lapisan padas, keras, padas liat, dan padas rapuh. Kedalaman tanah berhubungan dengan ketebalan lapisan atas dan lapisan bawah sampai lapisan batuan induk. Tanah dangkal merupakan masalah yang terbesar di dalam manajemen lahan dan perkembangannya. Kegunaan dari mengetahui kedalaman tanah adalah dapat menentukan dalam perkembangan akar dan ketersediaan air. Tanah dengan kedalaman dangkal akan membatasi ketersediaan air dan pertumbuhan akar. Demikian juga tanah dangkal pada area yang datar dengan permeabilitas rendah akan mungkin tergenang secara musiman. Rembesan air yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan tanah dilewati oleh air melalui pori-porinya. Menurut hukum Darcy, debit air atau Q yang melalui penampang massa tanah atau A adalah seperti yang terlihat pada PPT di samping. Koefisien rembesan dalam laboratorium dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran dalam tegangan tetap atau constant head. Yang kedua, pengukuran dalam tegangan berubah atau variabel atau falling head. Pengukuran dalam tegangan tetap. Sejumlah air dialirkan melalui kumpulan tanah yang akan diselidiki. Debit atau Q dapat ditentukan dengan isi air yang keluar dibagi jumlah waktu yang digunakan. Kemudian pengukuran dalam tegangan berubah. Penurunan air dalam jangka waktu dt dan dh. Faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien rembesan. Yang pertama ada ukuran butiran tanah, yang kedua sifat dan pori cairan, yang ketiga kadar pori, dan susunan struktur partikel. Sekian penjelasan materi tentang permeabilitas dan rembesan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.